Ya. Anak-anak, jalan-jalan nyobain mobil baru yuk. Ayo. Ke mana? Kita mau nyumbangin mainan biar bisa beli mainan lagi, ya nggak? Mau nggak? Oke, yuk. Yuk. Jadi guys, gue lagi dipinjemin Hyundai Stargazer beberapa hari ini. Thank you banget. Untuk buka aja bisa pakai aplikasi namanya Bluelink. Punya bagasi yang spacious dan kita coba nih ya bawa jalan. Interior terasa cukup lega, kursi belakang dengan model captain seat. Terus banyak kompartemennya. Dan fitur pintar seperti lane keeping assist yang menjaga kita tetap di jalur, lane following assist yang bikin setirnya bisa gerak sendiri membetulkan kendali kita tetap di jalur. Jadi ya ini setiap beberapa bulan sekali untuk anak-anak yang minta mainan baru, kita harus antara jual atau sumbang mainan yang lama. Setidaknya itu aturan di rumah gue. Nah sekarang balik lagi tentang Hyundai Stargazer. So guys, tadi kan udah lihat di awal video kita udah nyalain mobil ini pakai teknologi. Dan sekarang kita menggunakan teknologi yang canggih banget, salah satunya adalah CarPlay. Jadi boleh gue bilang ini adalah mobil paling value for money untuk urusan teknologinya. Selain Bluelink tadi di depan, dimana kita bisa nyalain mobil dari jarak jauh, bisa buka kunci tutup kunci, bisa lihat monitoring mobil seperti apa dalam segi udah dipakai berapa kilometer, maintenance-nya, terus ada maps-nya, terus ada menyesuaikan jadwal kita, segala macam, semua itu banyak banget dari Bluelink itu tersebut. Nah tapi bukan cuma itu, begitu kita masuk mobil, kita disuguhkan oleh CarPlay dan Android Auto. Jadi salah satu contoh yang mau gue bahas sekarang adalah CarPlay ya. CarPlay itu adalah extension dari iOS. Jadi kalau kita menggunakan iPhone bisa dikoneksi dengan ke head unitnya dengan dua cara. Yang pertama menggunakan kabel, yang kedua dia bisa secara Bluetooth. Jadi ini berguna banget untuk kita masuk. Kalau yang Bluetooth ya, mobilnya udah langsung terkonek dengan CarPlay. Kalau yang kabel kegunaannya adalah bisa sambil ngecharge gitu. Kenapa lo penting banget untuk tahu enaknya pakai CarPlay, terutama buat pengguna iOS? Pertama adalah desainnya yang cukup intuitif dan cukup sangat-sangat mirip dengan iOS. Menggunakan icon-iconnya, dia menggunakan font-font yang sama, gaya desain yang sama, UI UX-nya itu mirip banget dengan Apple, dengan iOS. Kalau kita udah pakai iPhone, iPad, semuanya pasti kerasa banget. Kenapa penting untuk menggunakan CarPlay? Karena kita mau disuguhkan dengan teknologi yang menarik untuk nyetir, teknologi yang menemani kita nyetir, tapi masih mengutamakan keselamatan. Artinya, kalau kita nyetir kan kita harusnya ngeliat depan terus, kita harus paham segala macam safety notice-nya, segala macam. Nah, itu penting banget untuk kita nggak ada distraksi. Distraksi yang paling bahaya menurut gue adalah pertama, lo ngetik kayak typing di mobil gitu sambil nyetir, itu bahaya banget karena konsentrasi kita terbagi banyak. Nah, kedua adalah kita nonton di mobil itu nggak boleh nonton sambil nyetir. Jadi makanya salah satu CarPlay ini pentingnya untuk nggak punya YouTube atau apapun pemutar video. Adanya adalah yang penting untuk pemutar musik atau podcast mungkin, maps untuk navigasi itu juga penting banget, dan adanya untuk komunikasi. Komunikasi dasar adalah untuk telepon. Jadi telepon dengan handsfree bisa sambil ngomong atau membaca dan mengirim pesan. Jadi bedanya adalah kita tidak mengetik di sini. Kalau mau membalas pesan itu menggunakan Siri atau kalau Android Auto menggunakan Google Voice ya. Pesannya sendiri kita dibacakan. Jadi kita nggak disuruh membaca karena membaca juga distraksi juga. Jadi itu semua tuh menggunakan iOS di mobil, tapi dikurangi fiturnya dengan tujuan untuk safety. Nah itu penting banget. Menurut gue ini bagus banget menggunakan CarPlay, karena kalau kita lihat dia ada dashboard, ada icon-icon yang sama, terus juga, nah ini kan seperti kita lihat di sini ya. Ini gue jelasin sedikit. Kita sekarang lagi ada di Como Park, ini tempatnya di Maps. Terus juga ini ada untuk apa yang sedang kita mainkan lagunya. Jadi basically adalah komunikasi, audio, dan navigasi. Oke, ini aplikasi-aplikasi yang ada pun semua berhubungan dengan itu semua. Dan juga nanti ada Zoom, Webex, Teams, semua yang sudah terinstall di iOS gue akan ada di situ, tapi versi amannya untuk CarPlay. I think it's very good. Lo bisa komunikasi, navigasi, dan entertainment dari segi audio saja itu udah cukup membantu. Dan
responsif, intuitif, nyaman banget. Ini adalah CarPlay. Di sini juga ada Android Auto. Tapi itu untuk lain video mungkin ya, kita jelaskan Android Auto karena gue pengguna iOS yang cukup lama dan cukup nyaman dengan menggunakan CarPlay ini. So, dengan menggunakan Hyundai Stargazer ini menjadikan mobil yang udah ada Android Auto, Apple CarPlay, dan Hyundai Blue Link yang untuk kontrol mobilnya di harga yang menurut gue masih sangat affordable. I think this is the best value for money car tech-wise. Oke? Ya, semoga membantu. Oh iya, dan yang paling keren dari Hyundai Stargazer ini adalah satu nih, Owner Assurance programnya. Bayangin aja, beli Stargazer ini, kita dijamin keselamatannya bukan hanya dari fiturnya, tapi bila terjadi kecelakaan. Oke, biaya perawatan itu kalau kita yang celaka itu akan ditanggung. Terus kalau mobilnya rusak lebih dari 75% akan diganti baru. Terus kalau kita masih dalam cicilan beli Stargazernya ini dan mengalami kecelakaan, ada jaminan pelunasan pembiayaan. Oke? Dan yang terakhir yang keren juga, buat yang mikir harga jual nih ya, Hyundai menjamin resale value sampai dengan 70% harga untuk trade-in dengan Hyundai merek apapun dalam 3 tahun kepemilikan. Asik kan? Asik kan? Asik dong. Oke? Keren abis menurut gue. Jadi gimana? Bungkus? Bungkus.